Shalom, selamat pagi saudara dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Secara khusus setiap umat Tuhan yang hari ini mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai segala sesuatunya. Kita bersyukur karena kita masih boleh diberikan kesempatan untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang saya percaya firman Tuhan akan menguatkan kita, firman Tuhan akan melengkapi hidup kita, dan Alkitab jelas katakan bahwa firman Tuhan itu membersihkan hidup kita sehingga akhirnya kita semakin banyak berbuah dan buah kita mempermuliakan nama Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini yang setiap hari saya bagikan kepada setiap umat Tuhan untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan. Saya pun rindu agar setiap umat yang oleh anugerah Tuhan sudah menerima berkat-berkat Tuhan dalam program Bible and Coffee ini, dalam renungan pagi ini juga boleh turut mengambil bagian dalam menjadi berkat. Ingat, kita ada bukan hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita ada untuk hidup bagi orang lain, sehingga melalui hidup saudara dan saya banyak orang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, banyak orang boleh dikuatkan, banyak orang boleh diingatkan kembali akan jalan-jalan Tuhan. Nah, puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur karena hari ini hari yang akan kami jalani. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri, ada Tuhan menyertai kami. Sebab itu kami percaya firman-Mu yang akan kami dengar hari ini akan menjadi rema, akan menjadi pengharapan, akan menjadi kekuatan dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Karena itu biarlah pengurapan Tuhan mengurapi setiap kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayat 17, firman Tuhan mengatakan seperti ini, saudara. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita percaya sampai hari ini bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu mengasihi kita. Katakan sama-sama, Tuhan baik dan Tuhan mengasihi saya. Betul kita punya pergumulan, betul kita punya masalah, betul kita ada penderitaan yang hari-hari ini mungkin kita sedang alami, tapi Dia tetap Bapa yang baik. Dia tetap Bapa yang mengasihi kita. Buktinya apa? Dia mati buat setiap kita. Yesus Kristus mati buat saudara dan saya, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena amal ibadah kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Amin, saudara. Hanya saja seringkali kita tidak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita hanya terlalu fokus dengan kehidupan kita secara pribadi. Kita hanya terlalu fokus dengan kesusahan penderitaan kita, sehingga akhirnya kita tidak pernah menyadari bahwa di tengah-tengah masalah saya, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaan saya, Tuhan tetap memberikan saya penghiburan. Kita tidak pernah merasakan hal itu. Kenapa? Karena kita hanya mengasihani diri kita sendiri, sehingga akhirnya kita lupa bahwa di tengah-tengah masalah sekalipun Tuhan memberikan saya kekuatan, Tuhan memberikan saya kemampuan, Tuhan memberikan saya kesanggupan untuk menjalani apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saya. Jadi kalau setiap kita hari-hari sedang mengalami pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak baik. Dia tetap Bapa yang baik. Lalu ada pertanyaan, apakah Tuhan jadi terlihat kejam ketika terlihat tidak peduli ketika kita mengalami penderitaan? Tidak, Tuhan tidak pernah berubah. Yesus Kristus tetap sama. Firman Tuhan katakan, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Dia tetap mengasihi umatnya. Dia tetap setia dalam kesetiaannya. Namun memang Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan. Mungkin akibat kesalahan kita, betul, supaya kita sadar. Akhirnya kita kembali kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menikmati pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna itu. Tapi bisa jadi penderitaan itu Tuhan izinkan untuk kita bisa apa? Bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ayub pernah mengatakan, dahulu aku kenal Tuhan dari apa kata orang.
Tapi ketika Ayub mengalami pergumulan, anak-anaknya diizinkan Tuhan mati, istrinya diizinkan Tuhan pergi meninggalkan, dia sakit, dia hilang kekayaan segala sesuatunya, supaya dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya kan saudara? Jadi kita tetap percaya sampai hari ini, kalau kita menyadari bahwa hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan, kita hidup lurus di hadapan Tuhan, tapi kita masih tetap mengalami penderitaan, berarti Tuhan sedang izinkan kita untuk melihat secara pribadi, mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus. Haleluya. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, kita mesti mengerti bahwa pemberian yang baik selalu datang dari Tuhan. Makanya Yesus pernah ngomong, jika kamu Bapa di dunia ini, Bapa yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik buat anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Hari ini kita mengerti bahwa Tuhan memberikan anugerahnya, Tuhan memberikan kasih karunia dalam hidup kita untuk kita bisa menikmati hidup kita, iya kan? Tapi dalam keadaan apapun kita mesti mengerti Dia tetap Bapa yang baik, Dia tetap Tuhan yang menyediakan yang terbaik, Dia tetap Allah yang merancangkan hal-hal yang penuh dengan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan Dia sudah berikan buat setiap kita. Kalau hari-hari ini kita tersesat, hari-hari ini kita jauh dari Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengecap kebaikan Tuhan, ayo berbalik kepada Tuhan. Karena sedianya anugerahnya itu ada. Kasih karunia itu tetap ada dalam kehidupan kita. Yang Tuhan mau kita anak-anak Tuhan selalu mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Tapi seringkali kita sama seperti anak bungsu yang hilang. Yang hidup dengan keegoan kita, hidup dengan kesuka-sukaan kita. Ya udah biarinlah, saya suka seperti ini. Udah nanti aja lah, masih muda inilah, nanti ikut Tuhan nanti kalau udah tua. Saudara dikasih dalam Tuhan. Seringkali itu dalam hati kita, dalam pikiran kita. Sehingga akhirnya kita hidup liar, kita hidup suka-suka kita. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Kalau engkau mau berbalik kepada Tuhan, sampai hari ini Tuhan masih tunggu engkau. Tuhan sampai hari ini Dia masih menunggu dan membuka pintunya, hatinya, kasihnya, untuk menyambut saudara dan saya kembali untuk menikmati kasih karunia Allah, untuk menikmati anugerah Allah. Karena itu firman Tuhan pada hari ini kita diingatkan, Dia Bapa yang baik, anugerahnya tetap ada dalam hidup kita. Yang Dia mau kita selalu menikmati kebaikannya. Yang Dia mau karena Dia Bapa yang baik, Dia selalu memiliki kerinduan agar kita anak-anaknya dapat menikmati pemberian-pemberian yang baik yang Dia sudah berikan dalam kehidupan kita. Karena itu tetaplah taat, tetaplah setia, tetaplah iring Tuhan, tetaplah ikut Tuhan. Sekalipun mungkin ada salib yang harus kita pikul, tapi saya percaya betul bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, firman Tuhan katakan tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Sebab Tuhan sedia, Tuhan setia, Tuhan sudah menyediakan jalan keluar buat setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini firman-Mu mengingatkan kepada kami bahwa Engkau Bapa yang baik, yang mau dan menginginkan agar setiap kami anak-anak-Mu menikmati anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu dalam kehidupan setiap kami. Karena itu hamba berdoa buat setiap umat Tuhan, ingatkan kami bahwa Engkau Bapa yang baik. Ingatkan kami untuk tetap setia mengiring Tuhan apapun yang harus kami hadapi lalui hari-hari ini. Kami tetap percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sebab Engkau Bapa yang baik. Biar kasih karunia-Mu, anugerah-Mu ya Allah tetap melingkupi setiap kami. Sehingga hidup kami dipenuhi dengan kemurahan Tuhan. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Dia tetap Bapa yang baik. Sekalipun ada susahan penderitaan yang Dia izinkan, itu membuktikan bahwa Dia memperhatikan hidup kita. Dan anugerahnya, kasih karunia-Nya itu terus melingkupi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita.